Semoga aja dengan aku berpenampilan kayak gini, aku bisa ketemu sama orang baik, sama orang yang bisa nerima aku apa adanya, gak cuman mandang harta sama fisik, karena aku juga pengen dimilikin sama orang yang baik. Tapi gimana ya aku bisa nemuin orang baik seperti yang aku inginkan? Permisi, Ya, ada apa, Mbak? saya mau nanya rumahnya Mas Yadi. Mungkin Masnya tahu, Oh, saya nggak tahu, Mbak. Kalau namanya Mas Yadi. tapi orang sini Mas, pasti kan Masnya orang sini juga. Ya, tapi kan saya sudah bilang, saya nggak tahu. Ya gimana ya Mas, bantu saya mau ke rumahnya Mas Yadi soalnya. Sudahlah, Mbak, saya nggak ada waktu buat kamu. Saya masih mau jemur sawah saya nih. Soalnya sawah saya dikena penyakit. Ya sudah ya. Ayolah Mas, bantuin aku. Loh, saya kan sudah bilang, Mbak, saya nggak ada waktu. Daripada saya ngeladenin kamu, saya kan mending ngurusin sawah saya. Soalnya sawah saya lagi dikena penyakit nih. Masa Masnya gak mau bantuin aku kan minta tolong. Loh, tapi kan saya sudah bilang, saya nggak ada waktu. Kamu ngerti gak sama omongan orang? Ayolah Mas, ngomong-ngomong Masnya siapa namanya? Udahlah, saya nggak mau kenal sama orang seperti kamu, Mbak. Kamu orangnya orang culun seperti itu, mau kenalan cowok seperti saya. Maaf ya, walaupun saya sudah punya keluarga, tapi saya nggak mau punya kenalan cewek seperti kamu. Kamu berpenampilan culun seperti itu. Sudahlah, mending kamu tanya sama orang lain saja. Saya nggak ada waktu buat kamu. Tapi di sini sepi Mas, saya cuma ketemu sama Masnya, jadi saya mau minta tolong ke Masnya. Loh, di daerah sana kan banyak, Mbak, banyak orang. Kenapa maksa tanya sama saya? Saya kan sudah bilang, saya nggak tahu sama orang yang Mbak tanyakan. Ya kan mumpung ketemu sama Masnya, jadi saya nanya ke Masnya. Masa Masnya gak tahu sih ke rumahnya Mas Yadi? Kamu nih nggak ngerti ya, Mbak ya? Nggak ngerti sama omongan orang. Bukan Kalau gitu. saya sudah nggak tahu, ya saya berarti nggak tahu. Jangan paksa. Tapi aku yakin Masnya tahu kan, soalnya Masnya orang sini. Terus Mas Yadi bilang rumahnya ya desa ini. Kata siapa? Saya daerah sini, rumah saya daerah sini. Rumah saya tuh daerah sana. Lihat saya kalau memang daerah sini, saya nggak mungkin bawa sepeda. Sudahlah, kamu mending tanya sama orang lain saja. Tolonglah Mas, bantuin aku, bantuin nyari gitu. Kamu nih orang culun nggak ngerti sama omongan orang ya? Aku gak culun kok Mas. Loh, nggak culun apanya, Mbak? Kamu berpenampilan seperti itu, rambutnya seperti ini, dibilang nggak culun. Ya aku emang kayak gini dari dulu, aku bukan culun. Kamu ini, Ayolah Mas, bantuin saya. kamu nggak ngerti-ngerti ya dari tadi. Sudah cewek culun seperti kamu ini masih saja maksa. Apa kamu perlu dengan kekasaran? Dari dulu saya tuh gak suka sama cewek culun seperti yang berpenampilan seperti kamu. Kok Masnya kasar sih? Aku kan cuman pengen nanya alamat. Ya kamu kan gak ngerti dari tadi. Saya tuh gak tahu yang ditanyain kamu tuh siapa. Kamu tetap aja dari tadi ngeyel, maksa-maksa suruh bantuin kamu, suruh cari rumah alamatnya. Saya tuh gak tahu rumah temen kamu yang kamu maksud tadi itu. Sudahlah, kamu mending tanya sama orang lain saja. Kok kasar banget sih orang itu? Kok susah ya sekarang cari orang baik? Giliran ketemu sama orang, aku cuma nanya alamat baik-baik, dia malah kasar kayak gitu. Emang sekarang itu orang jahat-jahat apa ya? Tapi semoga aja nanti aku ketemu sama orang baik.
Ya, aku bisa nemuin orang baik yang gak mandang fisik. Apalagi penampilanku kayak gini. Ah, ini ada orang. Permisi, Mas. Ya Mbak, ada apa ya? Saya mau nanya rumahnya Mas Yadi. Katanya sih daerah sini. Tapi saya lupa gak bawa HP, jadinya alamatnya lupa. Tapi kalau nama desanya saya masih ingat, desanya ini. Oh, Desa Sukosari Lor. Iya, Mbaknya dari mana? saya dari Wonokusumo. Oh, Wonokusumo. Berarti desa sebelah dong. Iya, tapi saya lupa kan soalnya Mas Yadi itu teman saya. Oh, Mbaknya naik apa ke sini? Saya tadi naik ojek. Oh, naik ojek. Oh ya, ciri-cirinya Mas Yadi itu kayak apa ya Mbak ya? Mungkin nanti saya bisa tahu gitu dengan Mbak menyebutkan ciri-cirinya. Agak tinggi, tapi tingginya sedikit lebih tinggi dari saya. Orangnya sih agak hitam. Soalnya di sini ada 3 nama Yadi Mbak. Yang satu itu di kerjanya di bank koperasi, yang satunya itu pengangguran, dan yang satunya itu ya kerja di pemerintahan gitu. Oh, ini Mas yang kerja di bank koperasi. Oh, Yadi Sumaryadi berarti. Iya itu. Oh, kalau rumahnya Yadi Sumaryadi itu mungkin dari sini 1 kilo Mbak. Oh, kok jauh banget ya Mas? Ya nggak begitu jauh kan, cuma 1 kilo. Oh ya, kalau misalkan Mbaknya berkenan untuk saya antarkan ke rumahnya Mas Yadi, monggo Mbak. Ya udah, yuk Mas. Tapi jalan kaki ya Mbak. Iya, gak apa-apa. Yang penting saya bisa sampai ke rumahnya Mas Yadi. Ya sudah, yuk kita jalan yuk. Sebelumnya makasih ya Mas sudah mau nganterin saya. Soalnya dari tadi saya nanya-nanya sama orang, banyak yang bilang nggak tahu. Oh, ya mungkin kalau misalkan Mbak tanya-tanya di sini kan sepi. Jadinya kebanyakan mungkin orang luar gitu Mbak. Jadinya nggak tahu ke rumahnya Mas Yadi. Apalagi nama Yadi akan ada 3 di desa ini Mbak. Ya juga sih Mas. Ngomong-ngomong, sebenarnya aku kesini bukan mau cari rumahnya Mas Yadi Mas. Loh, terus kalau misalkan Mbaknya tidak mencari rumah Mas Yadi, ngapain saya mau ngantarkan ke sana Mbak? Gini ya Mas, saya itu mencari orang baik seperti Masnya ini untuk jadi pendamping saya. Soalnya kan saya sudah waktunya Mas, sudah waktunya berkeluarga, tapi saya belum nemu orang baik. Ya sebelumnya sih banyak yang nggak mau soalnya penampilanku kayak gini Mas. Terus banyak yang mandang harta, mandang fisik gitu. Jadinya aku berpenampilan kayak gini biar aku ketemu sama orang baik yang mau nerima aku apa adanya gitu. Ya mungkin kalau itu masih belum jodoh Mbak. Kenapa sih Mbaknya ya harus mencari pasangan dengan cara kayak gini? Ya kan soalnya sekarang itu banyak laki-laki yang cuman mandang fisik. Kalau gak good looking gak mungkin mau. Ya tapi gimana ya Mbak kalau misalkan Mbak ketemu saya terus Mbak ya ngajakin saya untuk jadi pasangan Mbak, tapi kan saya belum kenal Mbaknya. Ya bukan saya mau, ya bukan mau merendahkan Mbaknya sih ya, tapi kan tak kenal maka tak sayang gitu loh Mbak. Kenapa ya Masnya gak mau sama saya? Soalnya saya berpenampilan kayak gini, culun gini ya Mas. Ya tidak sih Mbak, karena kan apa yang saya bilang tadi, tak kenal maka tak sayang. Masa saya tiba-tiba mau langsung jatuh cinta gitu, kan gak mungkin Mbak. Iya sih Mas, aku paham maksud Masnya itu. Tapi ya aku gak maksa Masnya buat jatuh cinta sama aku. Ya cuman ngajak kenalan gitu ya, siapa tahu kita cocok gitu.
Ya kalau misalkan memang mbaknya cari pendamping, setidaknya ya mbak, ya mohon maaf ya mbak, merubah penampilan mbaknya lah. Oh, Ya gitu. itu ya saran dari saya mbak. Saya sih sebenarnya nggak minus mas. Saya pakai kacamata ini ya cuman buat gaya-gayaan gitu. Mbaknya ini kayaknya artis YouTube ya mbak? Enggak kok mas, bukan. Aku Soalnya- cuman orang rumahan. Mbaknya yang sering peran di channel BJ Entertainment itu ya mbak ya? Eh, iya mas. Waduh, ternyata saya ketemu sama idola saya mbak. Saya pengikutnya BJ Entertainment mbak. Makasih ya mas sudah fans sama saya terus jadi penonton setianya BJ Entertainment. Iya mbak, saya memang selalu mengikuti ceritanya, itu bagus-bagus channel BJ Entertainment mbak. Iya mas, alhamdulillah. Terus ngomong-ngomong, masnya mau sama saya? Maksudnya Ya maksudnya kenal lebih deket sama saya gitu mas. yang bener mbak, apa jangan-jangan saya mimpi ya mbak? Coba mbak cubit saya mbak. Ternyata saya nggak mimpi. Ya emang masnya agak mimpi. Waduh, seneng banget saya mbak. Tapi gimana ya mbak ya? Saya kan masih belum terlalu deket sama mbak. Terus saya diajak mau jadi pendamping mbaknya. Ya emangnya kenapa ya kan nanti lambat laun pasti bakal ada rasa juga mas. Ya kalau misalkan begitu mbak mau kan sabar menunggu kalau misalkan nanti saya bisa ada hati sama mbaknya. Ya sudahlah mas, jangan terlalu dipikirkan. Mending kita jalan aja sambil ngobrol-ngobrol gitu biar Ya. lebih deket. Ya sudah, ayo mbak.